Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Bertemu lagi dengan Bu Sofi dan Bu Iyas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkunganku dengan topik pembahasan masjid. Sebelum kita bercerita tentang masjid, marilah kita melafadzkan surat Al-Falaq ayat 4. Kemarin anak-anak sudah melafadzkan ayat 1, 2, dan 3. Sekarang kita belajar Al-Falaq ayat 4. Sekarang Bu Sofi dan Bu Tias akan melafadzkan. Silahkan anak-anak di rumah menirukan. Yuk Bu Tias bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Pinter. Sekali lagi ya, ditirukan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, di rumah silakan anak-anak ditirukan ya, dan jangan lupa silakan diulang lagi dari ayat 1 sampai sekarang yaitu ayat 4. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang masjid. Anak-anak sudah tahu belum ya fungsi masjid itu apa? Apa ya Bu Tias? Masjid itu? Fungsi masjid itu untuk beribadah. Nah, untuk beribadah. Beribadahnya umat muslim itu apa ya? Yaitu sholat. Nah, sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Kita sebagai umat Islam harus menerapkan 5 rukun tersebut. Nah, bagaimana kita tahu rukun Islam itu? Kita akan menyanyikan lagu tentang rukun Islam. Silakan anak-anak didengarkan ya. Yuk Bu Tias bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa. Zakat untuk siapa? Haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat dosa? Siapa belum zakat kan rugi di akhirat. Allah pasti melaknat. Nah, itu tadi adalah rukun Islam. Apa saja ya Bu Tias rukun Islam itu? Yang pertama syahadat, Kemudian sholat, yang ketiga, puasa, yang keempat, zakat, dan yang kelima adalah haji bagi yang puasa. Nah, bagi kita sebagai umat muslim, jangan lupa atas 5 rukun Islam ini ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan sama Bu Tias bahwa fungsi masjid adalah untuk beribadah umat muslim, yaitu sholat. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum ya gerakan sholat itu ada apa saja? Nah, sebelum kita mengenal gerakan-gerakan sholat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita sholat. Antara lain yaitu
Selanjutnya kita menggunakan apa ya, Bu Tias? Kalau yang cewek kita menggunakan mukena. Kemudian kalau yang laki-laki menggunakan sarung. Nah, mukena dan sarung itu adalah peralatan sholat. Selain mukena dan sarung ada juga sajadah. Diingat-ingat ya, kalau perempuan menggunakan mukena, kalau laki-laki menggunakan sarung dan kopiah. Nah, selanjutnya kita akan mengenal gerakan-gerakan sholat. Setelah mengenal gerakan-gerakan sholat, jangan lupa ya diterapkan di rumah gerakan-gerakan sholatnya. Nah, sekarang Bu Tias akan menjelaskan gerakan-gerakan sholat. Yang pertama, kita takbiratul ihram. Caranya, angkat kedua tangan. Posisinya harus pas di telinga. Kalau sudah, kita lipat tangan kita. Yang pertama yaitu tangan kiri ada di bawah. Terus baru tangan kanan. Posisinya harus di atas pusar kalian. Terus yang kedua itu adalah gerakan ruku. Kita angkat kedua tangan lagi dengan membaca Allahu Akbar. Posisinya bungkuk. Badannya harus rata sininya ya. Terus tangannya ditaruh di lutut. Kalau sudah ruku, kita bangun dari ruku, yaitu namanya gerakan iktidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Posisinya berdiri tegak. Kalau sudah iktidal, gerakan yang keempat yaitu sujud. Nah, sujud kita membaca Allahu Akbar. Kita sujud, tangannya diletakkan di lantai. Dahi sama hidungnya mencium lantai. Kalau sudah sujud, kita bangun, yaitu gerakan yang kelima. Namanya gerakan duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Posisinya kaki yang sebelah kiri itu diduduki. Nah, posisi kakinya yang sebelah kiri ini diduduki satu, dan yang kanan harus ditekuk. Posisinya harus lurus. Nah, untuk posisi tangannya yaitu sejajar, ditaruh di atas lutut seperti ini ya. Nah, setelah kalian duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi dan membaca Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir, posisi tangannya yaitu tetap sejajar di atasnya lutut dengan membaca tahiyat akhir ya. Kalau sudah sampai di syahadat, tangannya yang kanan nunjuk ke arah kiblat. Kalau sudah selesai baca tasyahud akhirnya, tangannya nutup. Setelah itu kita salam. Yang pertama kita salam ke arah kanan, yaitu menengokkan kepala kita ke arah kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sudah ganti ke arah kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sudah selesai sholatnya. Nah, ini adalah posisi duduk tasyahud akhir. Kaki kiri tidak diduduki dan kaki kanan tetap ditekuk lurus. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Sofi.
Hari ini kita akan belajar menulis huruf E. Huruf E. Huruf E itu huruf sesudah huruf D. Coba sekarang anak-anak melafalkan huruf A sampai Z bersama-sama ya. Yuk. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita akan belajar menulis huruf E. Diperhatikan ya, cara menulis huruf E. Yang pertama, buat garis datar. Kemudian, buat garis melengkung sebagai kepalanya terus. Jadi, sekali lagi, buat garis datar. Kemudian buat garis melengkung sampai setengah lingkaran. Sudah jadi. Sekali lagi, buat garis datar. Kemudian ditarik ke atas melengkung terus sampai setengah lingkaran. Kurang satu. Garis datar, habis itu ditarik ke atas melengkung sampai setengah lingkaran. Silakan anak-anak di rumah dicoba menulis huruf E. Kalau belum bisa, minta tolong sama mama. Nah, setelah menebali huruf E, sekarang anak-anak silakan mewarnai gambar masjid. Di sini ada gambar masjid dan ada gambar keluarga untuk berangkat ke masjid. Silakan diberi warna ya. Dilihat batasnya adalah garis warna hitam. Jangan melewati batas tersebut. Silakan diwarnai. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya Bu Tias? Yang pertama kita belajar melafadzkan surat Al-Falaq ayat 4. Yang kedua kita belajar mengenal fungsi masjid. Selanjutnya, yang ketiga kita belajar mengenal gerakan-gerakan sholat. yang keempat, Kita belajar menebali dan menulis huruf E. dan yang kelima adalah mewarnai gambar masjid. Nah, kurang lebihnya Bu Sofi dan Bu Tias mohon maaf. Di rumah jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum